Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Olivieri Amadaya Darusli dari kelas 11 MIPA 3 absen 26 SMA Trinitas Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Sebelum mulai penjelasannya, saya akan bertanya dulu. Mungkin kalian juga bertanya terkait hal ini. Mengapa kita harus belajar mengenai teks eksplanasi? Kenapa bukan teks lain? Tentu kita juga harus belajar tentang teks lain, tapi kenapa harus teks eksplanasi? Kenapa harus dipelajari? Jadi intinya karena kita sangat dekat dengan teks eksplanasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa menemukan di artikel, internet, koran, ataupun unggahan di media sosial. Dan bahkan mungkin nanti kita akan membuat juga, atau kita bahkan sudah pernah membuatnya dalam bentuk karya tulis ilmiah atau artikel singkat yang dimuat di media massa. Nah, jadi itu alasannya. Setelah kita tahu alasannya, mari kita langsung masuk ke bagian materi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Jadi secara singkat, pengertian teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadi suatu fenomena. Fenomena ini bisa fenomena alam seperti bencana alam, reaksi kimia, dan lain sebagainya, ataupun sosial. Fenomena sosial seperti budaya, politik, dan lain sebagainya. Teks eksplanasi ini berasal dari kata explanation, dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah menjelaskan. Jadi teks ini tujuannya adalah menjelaskan informasi secara rinci, bukan untuk persuasif, murni untuk menjelaskan. Jadi untuk informatif saja. Nah, kalau kita mau jelaskan pasti ada dasarnya. Dasar dari teks eksplanasi inilah pertanyaan mengapa dan bagaimana. Jadi pertanyaan ini nantinya akan berhubungan dengan dan menciptakan pola pengembangan kausalitas dan juga kronologis. Pertanyaan dapat kita ambil dari kegiatan atau fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah yang rinci atau ribet. Jadi kita bisa misalkan mengapa spidol ini dibuat dan bagaimana cara membuatnya. Itu bisa menjadi dasar pertanyaan teks eksplanasi. Selanjutnya kita masuk ke ciri khusus. Jadi ciri khusus eksplanasi pertamanya adalah terdiri dari struktur yang berupa pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan juga interpretasi. Nah, struktur ini akan kita jelaskan atau akan dibahas pada bagian berikutnya. Setelah itu, teks eksplanasi juga memuat informasi yang faktual atau berdasarkan pada fakta. Jadi tidak boleh fiksi, tidak boleh cuma argumen atau opini. Jadi harus fakta, harus terjadi di realita, dan harus logis. Tidak boleh subjektif tapi harus objektif dan juga relevan. Jadi ada teori atau fakta yang tentunya mendukung bahwa teks ini bisa dipercaya. Karena itu isinya pasti berupa yang berhubungan dengan ilmiah atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, baik sains sosial ataupun alam. Sifatnya informatif, bukan persuasif seperti teks eksposisi. Jadi teks eksplanasi ini murni untuk menjelaskan saja. Dan tentu ada penanda bagian atau sequence marker untuk menandakan bagian yang satu ke bagian berikutnya. Bisa pertama, akhirnya, kedua, dan lain sebagainya yang biasanya diambil dari konjungsi kausalitas dan juga konjungsi temporal atau kronologis. Setelah itu kita masuk ke bagian struktur. Jadi strukturnya itu pertama pasti ada judul, judul itu pasti. Setelah itu ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Jadi sini kita merupakan pembuka, jadi kita menjelaskan secara general aja atau secara umum fenomena yang akan kita bahas. Misalkan fotosintesis, kita jelaskan saja pengertian secara umumnya. Setelah itu kita masuk ke bagian intinya, yaitu urutan sebab akibat atau deretan penjelasan. Pada bagian ini kita menjelaskan mulai dari awal sampai akhir fenomena tersebut. Jadi proses-prosesnya kita jelaskan secara rinci dan berdasarkan kedua pertanyaan itu, mengapa dan bagaimana. Karena dua pertanyaan pasti jadi dua bagian juga. Kalau misalnya kita pengen menjawab bagaimana, nanti teks eksplanasi yang dikembangkan akan berupa eksplanasi yang berupa kronologis atau gradual, yang artinya tahap-tahapan yang ada urutan waktunya. Kalau kita mau menjawab mengapa, teks yang kita buat nanti menjelaskan mengenai kausalitas atau hubungan sebab akibat, mulai dari latar belakang sampai ke bagian akibat. Jadi kalau bisa dicampur gimana? Itu bisa juga. Nanti contoh-contohnya mungkin bisa dilihat di internet karena sangat banyak contohnya. Satu terakhir kita masuk ke interpretasi atau bagian kesimpulan atau conclusion. Jadi bagian ini kita menyimpulkan seluruh isi yang sudah kita jelaskan tadi
Dan juga kita bisa menambahkan penilaian atau komentar terkait fenomena tersebut. Atau kalau kalian mau menambahkan solusi terkait masalah yang disampaikan, itu bisa juga, sangat boleh. Kita lanjut ke bagian kaidah kebahasaan. Seperti semua teks yang lain, teks eksplanasi punya kaidah kebahasaan tersendiri. Yang pertama, lebih ke hal-hal yang umum. Jadi dia menggunakan kata noun atau kata benda norma yang bukan kata ganti manusia biasanya. Contohnya ada gempa bumi, tsunami, demokrasi, fotosintesis, dan lain sebagainya. Itu kan nomina atau kata benda. Kalau yang kata ganti orang yang tidak boleh itu seperti ia, mereka, dia, aku, saya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat, ada juga beberapa eksplanasi yang menggunakan kata ganti manusia, seperti pada halaman 48 di modul yang kita pakai tentang demokrasi. Itu ada yang menggunakan kata ganti manusia, dan menurut riset yang sudah saya lakukan lagi, ternyata diusahakan jangan, tapi kalau misalkan terpaksa ya tidak apa-apa. Tapi penggunaannya juga tidak buat semua teks, tapi lebih pada beberapa fakta pendukung, atau misalkan teori ini diutarakan oleh siapa, nah nanti kita bisa pakai, tapi diusahakan jangan. Setelah itu ada istilah ilmiah seperti fotosintesis, hidrostatis, sel, mitokondria, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali karena isinya juga nih berupa ilmiah. Itu banyak pakai kata kerja. Nah, yang diutamakan itu kata kerja aktif yang langsung melakukannya. Seperti contohnya ada dua yang paling terpakai, itu verba material dan relasional. Kalau material itu lebih menjelaskan subjek itu sebagai benar-benar melakukan, jadi atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan, aktivitas gitu. Contohnya menulis, menggunting, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan perbuatan atau peristiwa. Kalau relasional itu lebih kepada hubungan, sebab akibat, dan hubungan subjek dengan pelengkap. Contohnya memiliki, saya atau jangan saya, masyarakat memiliki masalah, itu contohnya. Itu ada, sebenarnya ini bisa dipakai juga menurut modul. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bisa juga pakai kata kerja pasif. Ini salah satunya modul yang kita pakai. Dan setelah saya baca-baca lagi dari sumber yang banyak, dan saya baca beberapa contoh teks eksplanasi, kata kerja pasif juga bisa digunakan, tapi utamakan kata kerja aktif. Setelah itu ada penggunaan copula. Copula adalah kata kerja atau verba yang menghubungkan antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Dan juga kita menggunakan banyak kalimat pasif. Dan penulis juga harus menulis justifikasi atau pembenaran atas karya yang telah dibuat. Jadi contohnya apa? Kita bisa pakai masukin sumber, karena itu bisa membuat bahwa teks yang kita buat benar-benar terpercaya dan bisa digunakan untuk sebagai sumber yang lain atau penelitian lain. Eksplanasi ini berarti sudah terbukti, sudah berupa fakta, bukan cuma argumen yang mengada-ngada. Itu pentingnya justifikasi atau daftar pustaka atau sumber-sumber supaya bisa dipercaya. Dan sumbernya juga kalau bisa yang relevan, yang valid. Setelah itu kita masuk ke jenis-jenis. Jadi jenisnya cuma dibagi dua, yaitu tentang alam, contohnya misalkan tentang penjelasan proses bencana alam seperti banjir dan kawan-kawannya, atau juga tentang proses-proses sosial. Itu bagian jenis yang kedua, tentang fenomena sosial. Seperti pada halaman 48 tadi ada tentang demokrasi, dan itu tentang sosial. Terakhir saya mau menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat teks eksplanasi yang baik dan benar. Jadi pertama kita harus menentukan dulu topik yang menarik. Jadi topik ini bisa bebas asalkan berhubungan tadi. Setelah itu membuat kerangka teks yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Mengumpulkan referensi yang terpercaya dan valid. Setelah itu kita bisa mengembangkan kerangka tadi menjadi teks yang utuh. Pastikan juga benar penggunaan kaidah-kaidahnya. Dan juga terakhir kita bisa menyunting teks, yaitu mengedit teks bisa sama editor atau bisa sama penulisnya langsung, agar tidak dipastikan tidak ada kata-kata yang salah atau hal ini yang ada kesalahan dalam eksplanasi ini. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya terima kasih banget karena kalian udah menonton sampai akhir. Dan sumber-sumber yang saya pakai, ya kalau kalian bertanya valid nggak? Tentu valid. Ada modul bahasa 11 WordPress, dan ada ruang guru, dosen pintar, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kembali, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Tetap semangat.